Dia suka banget sama kamu loh, tapi dia nggak berani untuk menegur kamu, apalagi mendekati kamu. Kita cari tahu ciri-ciri dia ya, teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau general reading lagi ya, love reading, fun reading, hiburan. Jadi nanti mungkin hasilnya bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Tinggal diambil yang resonate saja sesuai dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Pakai intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu. Kalau misalnya merasa nggak nyaman atau merasa ragu-ragu sama hasil readingannya, ya berarti ini bukan untuk kamu. Mungkin energi kamu tidak berhasil aku tarik ya teman-teman, dan nggak cocok mungkin sama kamu ya. Didoakan segala hal yang positifnya, ambil semua energi positif yang bisa kamu ambil ya teman-teman. Ini bisa untuk kamu yang single atau bahkan kamu sudah menikah, sudah punya pasangan, sudah menikah gitu ya. Untuk kamu yang laki-laki atau perempuan teman-teman ya. Energi dominan kamu lebih ke feminin atau lebih ke maskulin, hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Oke, langsung saja kita cari tahu ciri dia yang suka banget sama kamu ya, tapi tidak berani untuk mendekati kamu ya. Oke, di sini ada Ten of Swords. Ciri-ciri dia yang suka banget sama kamu ya, tetapi dia tidak berani untuk mendekati kamu, menyapa apalagi mendekati kamu. Di sini ada Six of Swords. Oke, ciri-ciri dia yang suka sekali sama kamu, tapi nggak berani untuk menyapa apalagi mendekati ya. Di sini ada Five of Swords, di sini ada The Chariot, dan ada Six of Cups. Oke teman-teman, di sini aku melihat ada beberapa energi ya. Aku sebut energi zodiaknya dulu ya. Ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Cancer kuat di sini ya. Oke, itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang suka banget nih sama kamu, tapi nggak berani untuk menyapa kamu atau mendekati kamu. Di sini ada Ten of Swords. Ada suatu hubungan yang berakhir antara kamu sama dia. Kenapa aku bisa berkata seperti itu? Karena ada Ten of Swords dan ada Six of Cups. Ya, teman-teman ya. Ini orang dari masa lalu kamu yang benar-benar sudah sangat menyakiti kamu atau vice versa, atau terbolak-balik ya energinya ya. Ini kita ngomongin soal cinta, pembacaan umum, jadi energi bisa terbolak-balik atau vice versa. Kamu tinggal diambil yang resonate-nya saja. Intinya di sini ada yang sangat merasa tersakiti, sakit banget, seperti apa ya, dijatuhkan sampai ke titik terendah gitu ya. Ya ini orang dari masa lalu kamu. Ada Six of Swords ini ketika hubungan kamu berakhir sama dia, ya dia kayaknya langsung meninggalkan kamu. Mungkin itu salah satu cara dia untuk melupakan kamu, melupakan masa lalu kamu berdua. Mungkin juga itu menurut dia ya, salah satu cara dia supaya tidak terkenang-kenang kamu lagi. Ini ada yang berpindah tempat, keluar kota atau keluar negeri gitu ya, hanya untuk melupakan kamu. Atau mungkin dia ingin mencari suasana baru, atau mungkin ini ada hubungannya dengan pekerjaannya dia gitu teman-teman ya. Intinya nih ada orang dari masa lalu kamu yang pernah saling menyakiti lah. Kita bicara adil saja di sini, saling menyakiti antara kamu sama dia. Hubungan kalian hancur dalam keadaan yang nggak nyaman, bikin sakit keduanya ya, seperti itu teman-teman ya. Ya, di sini ada Six of Swords dan ada The Chariot. Aku lihat di sini dia ini sebenarnya udah move on. Sebenarnya dia sudah move on, dia memutuskan untuk move on setelah kalian berpisah. Orang dari masa lalu kamu ini ya, teman-teman, entah pendekatan atau kamu sudah pernah menikah sama orang ini, gitu ya. Tapi ketika hari-hari dia jalani tanpa adanya kamu, gitu ya, apalagi di sini ada LDRan, dia merasa sepi. Ya, dia merasa sepi, dia mulai memperhatikan lagi sosial medianya kamu, dia mulai cari tahu lagi tentang kamu. Dia tahu kamu pernah terpuruk karena dia tahu kamu pernah terpuruk karena kegagalan hubungan cinta antara kamu sama dia, gitu ya teman-teman ya. Tapi dia tidak berani menyapa kamu atau mungkin mendekati kamu lagi karena memang ini hubungan yang saling menyakiti ya. Kalau misalnya kamu yang sangat tersakiti sama dia, ya dia tahu diri ya teman-teman, dia sadar diri, dia sudah sangat menyakiti kamu, dia tidak punya rasa percaya diri untuk mendekati kamu lagi, atau bahkan sekedar menyapa kamu di sosial media gitu ya. Yang dia bisa lakukan cuman kepoin sosial media kamu atau mencari tahu kamu ya melalui teman-teman kalian, karena mungkin kalian ada di circle pertemanan yang sama gitu ya teman-teman ya. Orang ini suka sekali traveling, dia suka sekali alam. Ini salah satu cirinya ya, dia yang suka banget sama kamu tapi tidak berani untuk menyapa atau bahkan mendekati kamu gitu ya. Ini suka traveling teman-teman, aku lihat dari The Chariot. Pola hidupnya sangat glamour, sangat suka bermewah-mewah karena dia punya.
dia punya uangnya, dia punya kelebihan itu. Ya, dia pekerja keras, secara materi dia nggak berkekurangan. Ya, mungkin dia pergunakan hobinya dia yang suka traveling, jalan-jalan. Ini untuk melupakan kamu. Itu menjadi salah satu cara dia untuk berusaha untuk melupakan kamu, melupakan hubungan di antara kamu berdua. Cuman kayaknya nggak berhasil ya guys. Kayaknya nggak berhasil. Kamu masih ada di hatinya dia, gitu ya. Setidaknya setelah kalian berpisah, dia baru merasakan bahwa kamu berarti untuk dia banget, gitu. Dia merasa sangat bersalah, gitu ya teman-teman. Ya, aku lihat dari Five of Swords ini ada Ten of Swords dan ada Five of Swords. Ini ya orang yang memang pernah sangat mengecewakan kamu sih. Kamu merasa dicurangi sama dia. Kamu merasa dia benar-benar tidak menghargai kamu. Ada pengkhianatan ya, kalau aku lihat dari 10 pedang dan 5 pedang, ada pengkhianatan yang dia lakukan. Mungkin itu menjadi salah satu alasan selesainya hubungan kamu sama dia. Ya, di sini ada Six of Cups. Dia masih sangat menyayangi kamu, terutama ketika kamu berpisah sama dia, teman-teman ya. Orangnya suka sekali memberi hadiah sebenarnya untuk orang-orang yang dia cintai. Mungkin ketika kamu masih bersama dia dalam hubungan cinta gitu ya, dia suka sekali memberi hadiah. Ya, dia punya uangnya, mungkin dia tipikal orang yang cukup romantis gitu ya teman-teman, suka sekali memberi hadiah, suka sekali mengatakan kata-kata cinta ya. Untuk beberapa dari kamu mungkin dulu hubungan cinta kamu ini memang LDRan ya, mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa hubungan kamu banyaknya ketidaksetiaan, banyaknya kebohongan, dan akhirnya memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Ini aku lihat dari Six of Cups, ada teman kecil kamu yang memang suka banget sama kamu, gitu ya. Mungkin kamu pernah bertengkar sama dia, pernah berselisih paham sama dia, gitu ya teman-teman ya. Lalu dia melihat seiring berjalannya waktu kok kamu melihat kelihatan sangat menarik untuk dia, gitu ya. Tapi ya dia nggak berani untuk mendekati kamu. Ya, mungkin kamu sudah punya pasangan, mungkin dia juga sudah punya pasangan, mungkin karena kalian pernah berselisih paham dulunya ya, jadi dia nggak percaya diri untuk mendekati kamu, banyak alasan gitu ya teman-teman ya. Ini sih kelihatan banget ya teman-teman ya, rasa tidak berani untuk mendekati kamu, entah dia teman kecil kamu ya. Teman kecil ini bukan pas kamu bayi gitu, belum tentu itu ya, mungkin kamu kenal sama dia saat kamu sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah kayak gitu ya. Ini ada di circle pertemanan kamu. Mungkin kamu kenal sama teman-temannya dia pun mungkin kenal sama teman-teman kamu, bahkan mungkin keluarga kalian saling kenal gitu ya. Oke teman-teman, ini ada ciri-ciri dia yang dia mungkin sudah pernah menikah, dia punya anak ya, pernikahannya dia selesai dengan cara yang sangat menyakitkan ya. Ini mungkin single parent gitu yang suka sama kamu tapi nggak berani untuk menyapa atau bahkan mendekati kamu ya. Ini ada di circle pertemanan kamu sih gitu ya teman-teman ya. Orangnya rambutnya bergelombang, ada teksturnya lah teman-teman ya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki dan orang ini perempuan, dia suka sekali menguncil rambutnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin menurut dia praktis, simple kayak gitu ya. Dia suka sekali pakai barang-barang mewah, baju-baju mewah karena dia punya kemampuan itu ya. Jadi tidak memaksakan dirinya dia teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi ya teman-teman ya. Seperti apa sih dia yang suka banget sama kamu sebenarnya, tapi dia nggak berani menyapa atau bahkan mendekati kamu gitu ya teman-teman ya, setidaknya saat ini gitu. Oke, ciri-ciri dia yang suka banget sama kamu tapi tidak berani mendekati kamu, seperti apa sih orangnya? Oke, dia punya selera fashion yang sangat baik ya, sangat bagus gitu. Mungkin dia harus berpenampilan baik di depan orang banyak, bersangkutan dengan pekerjaannya dia ya, karena ini orang yang sukses ya. Setidaknya dia sangat mandiri secara finansial, punya karir yang sangat baik gitu teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi seperti apa sih dia yang sangat suka sama kamu tapi nggak berani mendekati kamu. Oke, communication, punya skill komunikasi yang sangat baik ya. Nggak heran dia bisa sukses di pekerjaannya dia, di karirnya dia, apapun karir yang dia jalani ya. Oke, di sini ada new opportunities. Oke, kita cari tahu lagi seperti apa dia orangnya teman-teman. Dia suka banget sama kamu loh tapi nggak berani untuk mendekati kamu ya. Seperti apa ciri-cirinya dia? Satu kartu lagi. Seperti apa dia orangnya yang suka banget sama kamu tapi nggak berani menyapa apalagi mendekati kamu? Ada physical ability dan ada nature.
Oke, teman-teman, ada communication. Dia punya skill komunikasi yang sangat baik. Biasanya itu sangat bermanfaat untuk kehidupannya dia ya. Entah dalam hal cinta, entah dalam hubungan dia di dalam pertemanannya dia, di dalam hubungan dia dengan keluarganya dia, atau dalam hubungannya dia di karirnya dia, di pekerjaannya dia. Nggak heran dia punya kesuksesan dalam pekerjaannya dia, karirnya dia. Entah dia seorang pebisnis, wira swasta, atau dia bekerja di suatu perusahaan, atau bahkan dia lakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Intinya skill komunikasi atau kemampuan komunikasi dia yang sangat baik. Sangat cerdas orangnya teman-teman untuk mengolah kata-kata, menyusun kata-kata yang baik sesuai dengan tempatnya dia, sesuai dengan situasi gitu ya teman-teman. Dia tahu situasi. Kapan dia bisa berkata-kata yang sangat formal, berkata-kata yang agak santai, dia tahu. Dia punya kecerdasan. Dia punya kemampuan komunikasi yang sangat baik. Ya, sesuai dengan posisinya dia, sesuai dengan waktunya dia gitu ya. Ada new opportunities. Untuk beberapa dari kamu sebenarnya belum terlalu kenal lama sama dia. Ya, mungkin ini ada di lingkungan pertemanan kamu, mungkin kamu baru dikenalin sama dia, ya, sama teman-teman kamu juga gitu ya. Intinya kamu belum terlalu lama kenal sama orang ini. Gitu. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa dia belum berani untuk mendekati kamu, menyapa kamu aja tuh udah deg-degan gitu ya, teman-teman ya. Karena mungkin dia belum punya rasa percaya diri yang begitu tinggi untuk menyapa kamu, mendekati kamu. Akhirnya yang bisa dilakukan ya cuman membahas tentang kamu nih sama teman-teman kalian, sama teman-temannya dia, atau vice versa ya. Mungkin kamu pernah mengenalkan teman-teman kamu ke dia gitu ya, tapi sebenarnya kebalik. Mungkin teman-teman kamu pernah mengenalkan kamu sama dia gitu ya. Jadi dia kok begitu first impressionnya dia kenal sama kamu nih langsung tertarik, deg-degan, langsung merasa suka sama kamu. Cuman ya, dia setidaknya sampai saat ini, sampai pembacaan ini aku buka, dia tidak berani untuk menyapa kamu. Mungkin karena kamu masih belum terlalu mengenal dia ya. Ada new opportunities. Di sini kamu belum terlalu lama kenal sama dia. Mungkin kamu dikenalin sama teman-temannya dia, atau vice versa ya. Teman-teman kamu mengenalkan kamu sama dia gitu. Ada Home, ini orang yang sangat anak rumahan sih kalau aku lihat ya. Dia memang hobi traveling, hobi jalan-jalan ke alam gitu ya, terutama ke alam sih gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau aku lihat dari Six of Cups, kadang-kadang sih dia suka nge-mall, ngumpul sama teman-temannya, ngopi bareng sama teman-temannya, tapi itu jarang sekali. Dia lebih suka traveling, refreshing, itu ke alam gitu teman-teman ya. Ada Home. Selain yang dia sukai atau dia gemari atau hobinya dia traveling gitu ya, jalan-jalan ke alam, dia lebih memilih untuk di rumah. Dia anak rumahan, dia lebih nyaman di rumahnya dia, berkumpul sama keluarganya dia, nggak jauh-jauh dari mungkin anaknya, mungkin orang tuanya gitu ya. Dia lebih nyaman di rumahnya sebenarnya. Ini anak rumahan banget nih ya. Di sini ada physical ability teman-teman. Untuk beberapa dari kamu, dia ini punya kemampuan spiritual dan bahkan supranatural. Mungkin kemampuan dia ini dia dapatkan dari keluarganya gitu ya, dari atas-atasnya dulu gitu, atau memang dia suka hal itu. Dia mempelajari hal itu, mungkin sekedar cukup tahu aja, atau mungkin beberapa dari kamu dia pergunakan kemampuan dia ini untuk mencari uang, membantu orang lain gitu. Intinya dia intuisinya sangat tajam, dia punya kemampuan spiritual dan supranatural. Ya, di sini ada nature ya, dia suka alam teman-teman, entah pegunungan, entah itu yang sifatnya air gitu, entah danau, laut, sungai, pokoknya yang berbau-bau air lah. Dia suka alam. Bahkan mungkin dia suka sekali, mungkin salah satu hobinya dia tuh ya teman-teman, suka sekali menanam pohon, menanam bunga. Ya, dia punya hal-hal itu di tempat kerjanya dia atau di rumahnya dia. Ketika dia lagi nggak kemana-mana gitu ya, dia nggak traveling, dia udah lepas dari kesibukannya dia, ya dia lebih suka di rumah ya kan, ada home. Dan mungkin di rumahnya dia lebih suka menghabiskan waktu yaitu dengan tanaman gitu. Kayaknya orang ini suka warna biru langit, biru laut, hijau, putih ya teman-teman ya. Mungkin ya ini warna favoritnya dia lah. Mungkin kelihatan dari pakaiannya, dia sering sekali pakai baju warna-warna itu gitu ya teman-teman. Atau barang-barang pribadinya dia lebih dominan warna-warna itu gitu. Oke, kita cari tahu lagi ya teman-teman ya. Tentang dia yang suka banget sama kamu tapi nggak berani untuk menyapa atau bahkan mendekati kamu ya. Seperti apa dia orangnya? Di sini ada Pillar of Life. Oke, kita cari tahu lagi tentang dia. Sorry teman-teman kesenggol. Play, ada Dance with Life, dan ada Priestess. Oke.
Oke, ada pillar of light dan ada priestess. Ini orangnya sangat spiritual banget atau sangat mengerti tentang hal-hal itu ya teman-teman ya. Dia tahu bagaimana cara menaikkan vibrasinya dia. Ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dia tahu yang terbaik untuk dia dan apa yang harus dia lakukan ketika dalam keadaan marah, kecewa gitu ya, sama hidupnya dia, sama masalah-masalahnya dia. Dia tahu bagaimana meredam itu semua. Gitu ya, teman-teman. Sebenarnya orang baik. Ya, dia punya kesabaran. Aku lihat dari pillar of light dan ada priestess gitu ya. Dia punya kesabaran, dia punya kesadaran tinggi yang sangat baik. Dia punya kemampuan untuk mengontrol dirinya dia sendiri, bahkan tanpa bantuan orang lain dia bisa mengontrol itu semua, kemarahannya dia, kekecewaannya dia, kesedihannya dia, lalu dia berkumpul lagi sama orang lain dalam keadaan bahagia-bahagia aja, seolah-olah dia nggak punya masalah. Dia bisa melakukan itu semua, dia bisa menghealing atau menyembuhkan jiwanya dia yang terluka itu sendiri. Ya, teman-temannya dia punya kemampuan itu. Ada priestess ya, seperti tadi aku jelaskan, dia punya kemampuan spiritual dan supranatural, intuisinya dia sangat-sangat tajam. Dia tahu siapa yang menjaga dia, dia bahkan bisa berkomunikasi, melihat, atau bisa sekedar merasakan hal-hal yang mungkin orang lain, tidak semuanya orang lain tahu gitu ya. Tidak semuanya orang lain tahu dan bisa merasakan. Dia punya kemampuan itu. Ya teman-teman, ada play dan ada dance with life. Orang ini tahu bagaimana cara membahagiakan dirinya, orang ini tahu bagaimana cara membuat dia nyaman. Ya teman-teman ya, mungkin orang ini melakukan banyak hobinya dia juga banyak hobi, mungkin berdansa, bernyanyi, atau membaca buku atau membuat buku, banyak dia hobinya banyak sekali. Ya sebenarnya orangnya fun sekali. Dia tahu kapan dia bisa bersenang-senang, kapan dia harus serius ya dalam menghadapi sesuatu, dalam pekerjaannya dia. Ini orang yang serius tapi santai sebenarnya. Gitu ya teman-teman ya. Dia tipikal orang yang tidak mau terlalu lama terpuruk dalam kesedihannya dia sih. Dia gampang move on. Ada dance with life. Dia tipikal orang yang gampang move on. Dia tahu nih gimana caranya untuk melupakan semua amarahnya dia. Dia tahu gimana caranya untuk merilis atau membebaskan semua perasaan-perasaan negatifnya dia, energi-energi negatifnya dia. Mungkin salah satunya adalah dengan bermeditasi. Ada priestess di sini. Ya, mungkin salah satunya adalah menyendiri, mengambil waktu untuk sendiri, lepas dari semua kesibukan, jauh dari keramaian, bahkan keluarganya dia, ya, dia meminta pengertian sama keluarganya dia kalau dia lagi membutuhkan waktu sendiri, dia lakukan untuk berkontemplasi, untuk berdoa, untuk bermeditasi, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita cari tahu informasi tambahannya. Orang ini sering sekali atau senang sekali bergonta-ganti warna rambut nih ya. Mungkin ya seperti tadi aku jelaskan di awal ya, orang ini punya selera fashion yang sangat baik. Mungkin dia memang merasa dia harus punya penampilan yang sangat baik di depan kliennya dia, teman kerjanya dia, banyak orang gitu ya. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia, teman-teman ya. Oke, aku rapiin dulu. Yap, di sini ada huruf B, Q, J, T, N, E, R, J lagi, ada D, M, R, dan B ya. Oke teman-teman, kita cari tahu yuk. Kenapa sih dia tidak berani mendekati kamu? Bahkan menyapa aja dia nggak berani gitu ya. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Kenapa dia tidak berani mendekati kamu sih? Kenapa orang ini tidak berani mendekati kamu teman-teman? Taurus, Virgo, Capricorn ya. Energi zodiaknya kamu atau dia? Seven of Cups. Oke. Kenapa dia tidak berani mendekati kamu? Dari Nine of Pentacles aku lihat ya. Dia tuh melihat kamu sosok yang sangat bahagia dengan kesendirian kamu, sosok yang sangat mandiri. Mungkin kamu punya pekerjaan yang sangat baik, kamu terlihat sangat percaya diri. Ya, sedangkan dia tidak percaya diri untuk mendekati kamu, gitu ya teman-teman ya. Mungkin dilihat kamu punya karir yang sangat baik. Kalau misalnya ini ada di lingkungan pekerjaan kamu, karena aku merasa di sini ada di lingkungan pertemanan kamu sudah lama kenal sama dia. Mungkin kamu satu pergaulan sama dia di keseharian kamu ya teman-teman ya. Mungkin dia teman SMA kamu, kuliah, SD, SMP gitu. Atau mungkin ini juga ada di lingkungan pekerjaan kamu ya. Mungkin kamu punya karir yang jauh lebih baik dibandingkan dia. Mungkin itu menjadi salah satu alasan dia ya tidak beranilah untuk mendekati kamu gitu ya teman-teman. Ya kamu dilihat sangat mandiri, sangat bahagia dengan dirimu sendiri gitu ya. Punya kepercayaan diri yang sangat tinggi, sedangkan dia tidak punya kepercayaan diri setinggi kamu, sebesar kamu. Mungkin juga ini satu tempat pekerjaan kamu ya, seperti tadi aku jelaskan, kamu punya posisi dan jabatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dia. Mungkin secara penghasilan kamu jauh lebih tinggi dibandingkan dia gitu ya teman-teman. Alasan dia tidak berani untuk mendekati kamu. Di sini ada Seven of Cups. Apa ini ya? Seven ya.
Ya bener, Seven of Cups. Dinilai kamu ini banyak yang suka. Ya, kamu banyak yang suka, dia merasa kok kamu banyak yang suka dan dia nggak mau bersaing dengan siapapun. Ini membuat dia nggak berani untuk mendekati kamu, menyapa atau bahkan mendekati kamu. Ya, kamu banyak yang suka, dia tahu nih kamu banyak yang suka, kamu banyak yang memperhatikan, kamu banyak yang menawarkan hati ke kamu. Gitu ya teman-teman. By the way, aku lihat sebagian besar dari kamu, ya, kamu ya yang menonton videoku, kamu single ya. Ada yang single parent, kamu punya anak gitu, jadi fokus kamu sama anak kamu, sama kebahagiaan kamu, sama kemandirian finansial kamu, sama karir kamu saat ini, gitu ya. Dan kamu otomatis banyak yang suka karena kamu menarik secara fisik. Kalau aku lihat dari Nine of Pentacles, kamu orang yang sangat sibuk, kamu seperti tidak memperhatikan sekitar, kamu sudah tidak fokus dengan lawan jenis, gitu ya teman-teman ya. Ini yang membuat dia nggak percaya diri untuk mendekati kamu. Mundur deh, mundur sebelum berjuang. Aneh banget ya, mundur sebelum berjuang. Ya, banyak dari kamu di sini aku lihat pernah punya hubungan cinta yang sangat menyakitkan. Entah kamu mungkin hampir menikah atau sudah menikah, bahkan sudah punya anak saat ini. Single parent. Ya, teman-teman di sini kamu dilihat sama dia nih apa ya, orang yang banyak pilihannya. Jadi dia tidak mau bersaing dengan siapapun. Jadi lebih baik dia mundur menurut dia ya teman-teman ya. Lebih baik dia ya menyimpan perasaannya dia menurut dia. Jalan terbaik satu-satunya supaya dia aman gitu ya. Ya dia lebih baik tidak mengakui apapun sama kamu. Jadi sebelum dia maju, dia sudah memiliki ketidakpercayaan diri untuk mendekati kamu. Kalau kita bicara mantan ya otomatis ya teman-teman ya. Kalau kita bicara mantan kamu orang dari masa lalu kamu gitu ya. Ya otomatis dia punya rasa sadar diri lah gitu ya. Kalau aku lihat dari Nine of Pentacles di sini dan ada new opportunities tadi ya. Ini kamu belum terlalu kenal lama sama dia. Mungkin di lingkungan pekerjaan kamu dia karyawan baru, atau memang kamu karyawan baru justru di tempat kerjanya dia gitu ya. Sedikit ciri-ciri tambahannya dia yang suka banget sama kamu teman-teman, tapi tidak berani untuk menyapa atau bahkan mendekati kamu. Oke. Ciri-ciri tambahannya sih dia. Oke, aku rapin dulu. Oke, ciri-ciri tambahannya orang yang sangat menarik secara fisik sebenarnya ya. Orang yang menarik, sifatnya juga menarik sebenarnya. Jadi nggak heran dia banyak teman sebenarnya teman-teman ya. Egois. Ya namanya manusia ada plus minusnya lah ya. Orangnya agak egois, ramah, dia suka olahraga, suka pantai, dia datang dari keluarga mampu, suka tebar pesona, apalagi kalau dia sendiri banget, single banget, dia suka sekali tebar pesona. Nggak heran banyak yang suka sama dia juga ya teman-teman ya. Ada zodiak Gemini di sini, dia suka makan, hobinya makan, atau mungkin dia bekerja di bidang makanan yang ada hubungannya dengan makanan gitu. Fashionable ya, seperti tadi aku jelaskan dia fashionable ya teman-teman ya. Fashionnya sangat baik, selera fashionnya sangat baik. Memasak, dia suka memasak, ini hobinya memasak, atau memang ini ada hubungannya dengan pekerjaannya dia. Agak pemarah orangnya, temperamen, dan suka pakai kacamata. Entah karena matanya minus, atau memang dia ini suatu kebutuhan dia, atau memang ini untuk fashionnya dia lah pakai kacamata. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye.